بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berpegang teguh di atas petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Tema khutbah kita pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, 3 nikmat jika Anda memilikinya maka Anda sangat kaya. Seringkali di dalam kehidupan kita mengeluh, tidak bersyukur atas nikmat yang ada pada diri kita dan tidak menjadikan nikmat itu untuk alasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum, siapa di antara kamu yang di pagi hari sejak awal kita membuka mata mengawali hari kita diawali dengan pikiran baik, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan optimis di dalam memandang kehidupan tanpa disertai angan-angan yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang di pagi harinya aminan fi sirbih, aman. Sebagian ulama mengatakan makna kalimat sirb adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Sebagian ulama lagi mengatakan maknanya adalah tempat tinggalnya, negaranya, masyarakatnya. Maka kalimat sirb bermakna umum. Siapa saja yang mendapatkan nikmat aman dalam rumah tangganya, tidak ada percekcokan antara suami dengan istri, tidak ada pertengkaran antara orang tua dengan anak, aman dia dalam keluarganya, antara menantu dengan mertua, aman-aman saja. Maka ini suatu nikmat yang besar. Aman dia di dalam masyarakatnya, antara tetangga dengan tetangga, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Maka ini adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang sejak paginya sudah merasakan aman dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, aman negaranya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah selesai meninggikan kembali tiang Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina
Dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar dijadikan Makkah sebagai negeri yang aman, karena amannya suatu negeri adalah nikmat yang besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi dan petang, yang mungkin di antara kita sudah biasa membacanya, di antara yang beliau doakan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutup kekurangan-kekuranganku, dan berikan rasa aman dari segala ketakutan dan kecemasanku. Nabi meminta untuk diberikan nikmat aman. Dan nikmat yang paling besar ketika kita masuk surga kelak adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada penduduk surga, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan ucapan salam, dengan keselamatan, aminin, dalam keadaan engkau aman. Di surga tidak akan pernah kita dapati kecemasan, tidak akan ada ketakutan. Surga adalah tempat yang paling aman, yang tak akan pernah sedikit pun terusik oleh perasaan takut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa saja yang masuk ke Makkah, Allah jamin keamanan untuknya. Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat beribadah. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan kami jadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah, sebagai tempat memperbanyak pahala, dan sebagai tempat yang aman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang memberikan rasa aman itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik adalah Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi SAW ketika melihat bulan sabit, setiap pergantian bulan Hijriah, ketika tampak bulan sabit, Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkanlah, jadikanlah bulan sabit ini untuk kami dalam keadaan kami aman, dalam keadaan kami beriman, wassalamata wal islam, dalam keadaan kami selamat dan dalam keadaan kami memeluk Islam. Setiap pergantian bulan, melihat bulan-bulan Hijriah, itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadikan bulan sabit yang kami lihat ini datang kepada kami dalam keadaan kami aman. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, maka nikmat aman inilah nikmat yang besar. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat aman, beribadahlah sebanyak-banyaknya kepada Allah sebelum nikmat aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ketika kita digemparkan oleh berita saudara-saudara kita muslim di Uighur dibantai oleh komunis-komunis Cina, dan sekarang kita lagi dihentakkan oleh kenyataan saudara-saudara kita muslim dibakar rumah mereka, dibakar tempat peribadahan mereka di India oleh orang-orang Hindu. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, maka kita yang diberikan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka untuk keluar masjid berjamaah, ada peluru yang mereka takutkan akan menyasar. Saat mereka baca Al-Quran di dalam rumah mereka, ada bom yang mereka khawatirkan jatuh di atas atap rumah mereka. Maka apa alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin, di negeri kita ada saudara kita yang tak sengaja menabrak seekor babi. Tapi karena babi itu dimuliakan oleh orang-orang yang di luar agama Islam, ketika seekor babi lebih berharga daripada nyawa seorang manusia, dipukuli karena tidak sengaja menabrak seekor babi, kemudian jasadnya disandingkan dengan bangkai seekor babi. Di India, setiap hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita muslim tidak bebas untuk melaksanakan ibadah kurban, karena sapi-sapi menurut orang-orang Hindu adalah Tuhan-Tuhan mereka, jelmaan dari Tuhan-Tuhan mereka, yang mereka muliakan, mereka kuduskan, tidak boleh disembelih. Saat ada muslim yang menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, maka mereka sangat marah. Kaum muslimin, mereka tidak sempurna untuk melaksanakan ibadah. Maka aman dan ibadah ini suatu nikmat yang selalu bergandengan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza amintum, kalau kamu dalam keadaan aman. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, siapa yang melakukan haji tamattu antara umrah dengan haji. Siapa yang melaksanakan haji tamattu, famastaysara minal hadi, maka hendaklah dia sembelih hadyun, binatang sebagai hadiah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga dalam perintah salat, kita mengenal ada namanya salat khauf, salat yang dilaksanakan dalam keadaan ketakutan. Salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat dan pelaksanaannya juga diberikan secara khusus dalam keadaan ketakutan. Sebahagian salat bersama Nabi, yang sebahagiannya lagi berjaga-jaga dalam keadaan pedang mereka terhunus, berhati-hati kalau ada serangan musuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawat, pelihara salatmu, jaga salat-salatmu, was salatil wusta, lebih-lebih lagi salat asar. Karena salat asar adalah salat pertengahan. Salat yang ketika itu para malaikat melaporkan amal perbuatan kita yang seharian sudah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka al-'asra faqad habita 'amaluhu, siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalannya pada hari tersebut. Pelihara salat asar. Fa in khiftum, tapi kalau kamu dalam keadaan takut, farijalan aw rukbana, maka lakukanlah salat itu dalam keadaan engkau berdiri, dalam keadaan engkau berjalan, dalam keadaan engkau di atas kendaraan. Fa idza amintum, tapi kalau kamu sudah aman, fazkurullaha kama 'allamakum, maka berzikirlah kepada Allah, laksanakanlah salat sebagaimana layaknya Allah telah ajarkan kepadamu. Ketika dalam kondisi khauf, dibiarkan salat dalam keadaan ketakutan, Allah berikan keringanan. Tapi kalau engkau sudah aman, lakukanlah sebagaimana Allah telah ajarkan kepadamu. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Ini nikmat rasa aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita syukuri, yang mesti kita jaga, yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangilah masjid 5 waktu dalam salat berjamaah. Sebelum datang kepadamu masa ketika engkau akan keluar dari rumahmu, engkau ketakutan tidak bisa lagi salat berjamaah. Didiklah anak dan istrimu, anak-anak gadismu untuk menutup aurat mereka. Sebelum tiba masanya untuk berhijab saja, mereka harus memilih antara menanggalkan hijab atau nyawa mereka melayang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nikmat aman ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita jaga nikmat ini dengan senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberikan aman oleh Allah adalah orang yang memurnikan tauhid mereka dan tidak dicampurkan dengan kesyirikan sedikit pun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulm, dan mereka tidak campur adukkan antara iman dengan kezaliman, antara iman dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka lah yang diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga nikmat aman ini dengan senantiasa melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal saleh, Allah akan kembalikan kejayaan mereka, Allah akan berikan kembali kekuatan pada agama mereka. Wala yubaddinannahum min ba'di khalfihim amna, dan Allah akan ganti rasa takut mereka kembali menjadi rasa aman. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, selagi diberikan aman oleh Allah, maka perbanyak syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ibadah. Yang kedua, kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadih, siapa yang di pagi harinya terbangun dalam keadaan sehat, nikmat sehat, nikmat yang kata Nabi SAW, nikmat yang paling berharga. Nabi perintahkan kepada kita, sallallahu al-afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah ampunan, mintalah kepada Allah kesehatan. Fa inna ahadan, karena sesungguhnya seorang manusia, lam yu'ta ba'dal yaqin khairum minal afiyah, tidak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan oleh Allah setelah nikmat iman selain daripada nikmat sehat. Engkau beriman tapi tidak sehat, ingin rasanya untuk berjamaah datang ke masjid tapi tidak mampu, ingin rasanya untuk bangun salat malam tapi tidak kuasa, ingin rasanya untuk pergi berjihad namun kita lemah. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman selain daripada al-afiyah. Maka minta kepada Allah kesehatan.
Doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita di jalan berjumpa dengan orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, berjumpa dengan orang gila, berjumpa dengan orang yang kekurangan, berjumpa yang diuji oleh Allah dengan penyakit berbahaya. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku afiah, kesehatan dan keselamatan mimma batalahu bih, dari ujian yang menimpa hamba tersebut. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah berikan kepadaku karunia dibandingkan orang tersebut. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, maka syukuri nikmat. Nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu di dalamnya. Ketika dia sehat, dia tidak merasakan itu sebagai nikmat, maka dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu sebenarnya untuk duduk berlama-lama dengan Al-Qur'an, tapi tidak dia laksanakan. Dia mampu untuk mengajak kakinya melangkah untuk berjamaah ke masjid, tapi tidak dia lakukan. Tertipu karena nikmat sehat. Dia tunda-tunda taubat karena dia masih sehat. Bukankah orang-orang yang meninggal dunia banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala justru tanpa didahului oleh penyakit? Kam min sahihin mata min ghairi illah, kata Imam Al-Syafi'i. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Nikmat yang kata Nabi SAW kita sering tertipu di dalamnya, as-sihhatu wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Selagi engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan yang akan dimakan untuk hari itu. Fa ka'annama hizat lahu dunya, jika engkau memiliki tiga nikmat ini, maka engkau sungguh sangat-sangat kaya. Tak ada alasan bagimu untuk tidak bersyukur. Tak ada alasan untukmu berkeluh kesah. Tak ada alasan untukmu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negerimu aman, rumah tanggamu aman, badanmu sehat, ada yang akan dimakan untuk hari itu. Kita tidak berbicara tentang puluhan tahun yang akan datang, tentang apa yang akan engkau makan besok pagi. Engkau punya simpanan makanan untuk engkau makan hari ini, maka seakan-akan sudah dibentangkan untukmu dunia. Nabi SAW 2 bulan lamanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah hidup api di dapur Nabi SAW. Yang dimakan cuma kurma dan air putih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana kondisi dia lapar, dia ikatkan batu ke perutnya agar bisa dia punya tenaga karena kelaparan. Di awal-awal hijrah, Nabi SAW bersama para sahabat sering kelaparan. Di tengah malam Nabi keluar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu keluar rumah, didapati ada Abu Bakar, ada Umar. Ma akhrajakuma fi hadhil lailah, apa yang membuat kalian keluar pada malam ini, di waktu yang seperti ini? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali lapar. Kami lapar ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, dan aku pun keluar karena lapar. Sehingga mereka, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dalam keadaan lapar, terlihat oleh seorang perempuan dari kaum Ansar. Maka perempuan tersebut memanggil Rasulullah SAW, dan Nabi pun bertanya, aina fulan, mana suamimu? Dia di belakang ya Rasulullah sedang mengambil air. Kemudian perempuan itu ditemani oleh suaminya menawarkan makanan kepada Nabi SAW. Dihidangkan kurma, disembelih kambing, dihidangkan kepada Nabi SAW. Ketika mereka telah selesai makan, ketika mereka sudah mendapatkan nikmat kenyang, apa kata Nabi SAW? Dan ucapan Nabi SAW ini akan membuat kita merasa selama ini kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan, wallah, demi Allah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma akhrajakuma min buyutikum illal ju', tidak ada yang membuat kalian keluar dari rumah kalian kecuali rasa lapar. Wallahi, demi Allah, la tus'alunna an hadan na'im yaumal qiyamah, nikmat kenyang ini nanti akan Allah tanya kepada kalian pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian karena lapar, dan kalian tidak pulang ke rumah kalian kecuali setelah mendapatkan nikmat makanan ini. Satu kali kenyang akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang setiap kali kenyang? Setiap saat kita kenyang, kita tidak pernah kekurangan makanan.
Nabi SAW satu kali mendapatkan nikmat dan lezatnya hidangan, beliau berkata, demi Allah, semua nikmat ini kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka beribadahlah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan ketika mereka lapar. Cukup satu alasan bagi kita bahwa kita makan di atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Benar engkau yang bekerja di kantormu, benar engkau yang berusaha di ladang dan di sawahmu, benar engkau yang melakukan perdagangan di pasar, tapi bukankah kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka cukup alasan bagimu beribadah kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan kepadamu makan saat engkau lapar. Wa amanahum min ju', dan memberikan rasa wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari segala ketakutan. Allah berikan kepada kita aman, keluarga kita aman, masyarakat kita aman, negara kita aman, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum rasa aman, sebelum nikmat sehat, dan sebelum nikmat makanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tutup khutbah kita dengan perkataan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perkataan Abdullah bin Amr bin As ketika beliau ditanya oleh seseorang, alasna min fuqara'il muhajirin, bukankah kita ini termasuk para fakir, para fuqara, orang-orang miskinnya al-muhajirin? Abdullah bin Amr bin As bertanya kembali kepada orang tersebut, alaysa laka baitan ta'wi ilaih, bukankah kamu punya rumah yang kau tempati? Maka dia menjawab, na'am, iya. Alaysa laka imra'atun ta'wi ilaiha, bukankah engkau punya istri tempat engkau kembali? Maka dia mengatakan, na'am, iya. Izan anta minal aghniya. Kalau itu engkau punya istri, engkau punya rumah, maka engkau termasuk orang-orang kaya. Orang tersebut kembali mengatakan, wa inna li khadaman, aku juga punya pembantu. Apa perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an? Izan anta minal muluk. Kalau engkau punya rumah, punya istri, kemudian punya pula pembantu, maka engkau termasuk para raja. Apalagi alasan untukmu berkeluh kesah? Apalagi alasan untukmu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.